Pemirsa, politikus Partai Demokrat Herman Hairon menyatakan Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta. Namun, Partai Golkar, Parpol, tempat RK bernaung, justru belum mengambil keputusan apakah akan mengusung RK di Jakarta atau mengusung RK di Jawa Barat, mengingat elektabilitas Ridwan Kamil ini masih lebih moncer di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta. Titah Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menjadi penentu siapa yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di Jakarta bila partai politik koalisi belum juga satu suara. Di sisi lain pemirsa, Prabowo juga dilema. Bila mengusung Anies ibarat membesarkan anak macan untuk Pilpres 2029, namun mendorong RK masih kalah pamor dengan Anies dan Ahok di Jakarta. Lantas siapa jagoan Prabowo Subianto di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga pakar politik Adi Praitno. Selamat petang semuanya. Kita menuju pertama ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, pihak Demokrat menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju sudah bersepakat ya untuk mengusung RK. Untuk per sore hari ini, Golkar masih pada standing point, belum menentukan sikap atau seperti apa, Bang Doli? Saya tidak tahu ya apa yang disampaikan saudara Herman Hairon itu kapan dan apa yang dibicarakan, karena setahu kami saya kan selalu mendapatkan informasi dari Pak Erlangga ya, yang selalu berkomunikasi intensif dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, setahu kami bahwa untuk pilkada di Jakarta dan Jawa Barat itu kami masih membutuhkan membutuhkan waktu ya untuk membicarakan itu nanti kembali bersama-sama dengan pimpinan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi kalau ditanya pandangan Golkar, ya, pandangan Golkar per hari ini ya, kalau bicara tentang Ridwan Kamil, kami masih merekomendasikan ya, idealnya Ridwan Kamil itu untuk tetap dicalonkan di Jawa Barat. Dengan berbagai pertimbangan ya yang selalu saya sampaikan, tentu kan kita ini yang paling utama dalam kompetisi, dalam kontestasi terutama pilkada ini kan kita mau menang ya. Tentu apakah itu calon partai Golkar atau calon partai Gerindra atau partai Demokrat, partai PAN yang didukung bersama-sama oleh Koalisi Indonesia Maju, pasti kita ingin menang gitu. Nah, tentu ingin menang itu kita harus melakukan perhitungan dari berbagai variabel ya, yang salah satu variabelnya itu adalah hasil survei, tingkat elektabilitas dan seterusnya. Nah, makanya karena memang pendaftarannya masih jauh ya, masih kira-kira 2 bulan lagi, saya kira masih kami semua di Koalisi Indonesia Maju insya Allah masih punya cukup waktu untuk mencermati perkembangan ya. Nanti sampai pada akhirnya mana pasangan yang terbaik yang akan diusung oleh Partai Golkar bersama-sama dengan partai politik yang lain, dengan Gerindra, PAN, Demokrat, dan yang tergabung melalui Koalisi Indonesia Maju. Doli, kalau dari Golkar tampaknya seraknya Ridwan Kamil itu maju dari Jawa Barat, elektabilitasnya lebih tinggi di sana. Nah, lantas kalau dari Golkar sendiri untuk Jakarta ini siapa lagi nama yang kemungkinan akan digadang-gadang atau mungkin juga akan diusulkan oleh Golkar untuk Jakarta? Iya, sampai sekarang kan kami juga belum memutuskan apa-apa, apalagi termasuk mencabut surat mandat yang sudah Golkar berikan kepada kader-kader kita. Nah, selama ini kan yang sudah kita berikan surat mandat di Jakarta itu kan tiga nama, Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Erwin Aksa, dan kemudian Pak Ahmad Zaki Iskandar. Ya. Nah, tentu kan saya kira kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, ya bukan hanya nama-nama yang berasal dari Golkar, bukan hanya kader-kader Partai Golkar, tentu juga nanti akan kita kaji secara bersama-sama dari kader-kader Partai Gerindra, kader Partai Demokrat, kader Partai PAN, mungkin dari PSI, mungkin dari partai-partai yang lain yang sebetulnya mungkin patut juga untuk kita exercise ya. Untuk kita tampilkan, untuk kita sampaikan, dan kemudian kita uji nanti elektabilitasnya seperti apa gitu. Oke,
Baik, Golkar masih merekomendasikan RK di Jawa Barat. Kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, apakah dengan sikap dari Partai Golkar yang merekomendasikan RK untuk di Jabar akan mempengaruhi sikap politik dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung RK di Pilgub Jakarta? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau kami untuk Jabar, apakah untuk Jakarta, semua itu kan harus kita diskusikan baik-baik, ya. Sebisa mungkin kami kalau bisa mengusung calon itu adalah bersama teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ya. Dan tentu pengennya menang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, bisa saja kita masing-masing punya dasar dan argumentasi, ya. Tapi masing-masing pihak juga nggak akan bisa mengambil keputusan sendiri karena tidak ada satupun partai, ya, anggota Koalisi Indonesia Maju juga yang memiliki cukup kuota untuk maju. Kalau memang mau bicara dalam konteksnya kekoalisian, ya saya pikir memang harus tetap kita berbicara semua, ya, mengedepankan komunikasi yang memang selama ini sudah berlangsung dengan baik. Jadi saya agak terganggu kalau model pertanyaannya seolah-olah kita semua saling bersikeras, memaksakan, yang satu pengen di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang satu pengen di Jakarta. Padahal de facto sama-sama pengen yang terbaik. Pengen di dua provinsi besar ini, ya, kita bisa memenangkan pemilihan kepala daerah, ya. Dan tentu ke depan, ya, pasti akan diputuskan, ya. Baik buruknya akan menjadi pertimbangan, ya. Apakah Pak Ridwan Kamil maju di mana, di Jawa Barat atau Jakarta? Kami nggak akan ada intensi untuk memaksakan, ya. Karena hal-hal seperti ini kan harus dihasilkan dari disepakati berdasarkan komunikasi yang baik. Apakah partai politik, apakah orang yang bersangkutan itu nggak bisa dipaksa, ya. Kita kembalikan dulu, apakah orangnya sepakat, apakah partai politik tempat yang berasal sepakat. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau partai politik tempat yang berasal sepakat tapi orangnya, ya, yang bersangkutan tidak sepakat juga nggak bisa. Bahkan kita, ya, Partai Gerindra juga nggak bisa memaksa kader-kadernya sendiri buat maju di pilkada manapun, ya. Nah, pokoknya intinya kita pengen yang terbaik, ya, buat koalisi ini, ya. Istilahnya Pak Prabowo, kalau tanya soal Pak Prabowo juga pengen yang baik, ya. Pengen misalnya di Jawa Barat menang, di Jakarta kalau bisa menang. Tapi kalau toh pada akhirnya misalnya kita udah upaya, ya, pengen menggalang koalisi yang kemarin bagus, ya, pengen menang, memang tidak bisa, ya, tercapai upaya kita tersebut, ya nggak ada masalah juga. Ya. Nggak ada masalah juga bagi kami, ya, karena memang politik itu kan penuh dengan kemungkinan, ya. Ke depan itu penuh dengan kemungkinan. Kita kan selama ini kan hanya bicara di 2 provinsi. Kita nggak bicara 34 provinsi. Kalau bicara 34 provinsi, apakah bisa nanti misalnya 34-34-nya kita fix bulat, ya, dengan format Koalisi Indonesia Maju yang sudah ada. Saya pikir itu nanti akan banyak dinamikanya. Baik, nanti kita akan mendengar suara dari Mas Adi Prayitno soal RK ini sebaiknya dimajukan dari Jawa Barat atau di Jakarta. Dan kira-kira nanti Prabowo Subianto ini suaranya akan kemana memutuskannya? Apakah RK tetap saja di Jawa Barat atau mungkin RK sebaiknya di Jakarta? Sesaat lagi kita akan bahas, tetaplah bersama kami.